Assalamualaikum semuanya. Kue lebaran ini tuh cuma 4 bahan aja, tanpa mixer, tanpa oven. Jadi cocok banget buat teman-teman yang gak punya mixer ataupun oven. Buat teman-teman yang bingung kue lebaran mau buat apa, aku saranin kalian buat Krombo Mini ini aja. Selain dia tuh bentuknya cakep, cara pembuatannya tuh gampang, dan ini tuh enak banget. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama kita siapin olesannya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin tepung terigu. Untuk tepung terigunya nggak harus merek seperti yang punya, bisa pakai yang curah segitiga biru. Kebetulan tepung aku adanya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja ya. Aku pakainya agak banyak teman-teman, kurang lebih 3 sendok makan. Ini bisa lebih ya kebutuhannya ya, karena emang ini nanti full olesan. Jadi ini untuk tepung terigunya langsung aja kita kasih air sedikit-sedikit sampai dia tuh teksturnya kental. Jangan terlalu encer teman-teman, nanti kalau terlalu encer kue lebarannya terlalu banyak ya. Jadi aku saranin kalau buat olesannya tuh agak kental kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ya, agak kental kayak gini. Kalau udah lanjut kita siapin kulit lumpia. Ini aku pakai kulit lumpia yang bulat ya. Kalau teman-teman mau pakai yang kotak boleh. Kayaknya sih bakalan aku rekomendasiin yang kotak aja biar gampang ya teman-teman ya. Cuman kemarin sisa lumpia aku tuh tinggal yang bulat, jadi kita pakai yang ada aja. Ini kita lepasin satu persatu dulu kulitnya. Jadi kita lepasin dulu semuanya biar kita tuh lebih gampang gitu loh teman-teman ngebentuknya. Dan aku bakalan siapin juga alas. Untuk alasnya ya biasa-biasa aja, aku pakai telenan ya teman-teman ya. Telenan aku lumayan gede. Kalau teman-teman gak punya telenan gede, butuh rekomendasi telenan yang multifungsi seperti yang aku punya. Bisa buat alas kue, buat motong-motong bahan, dan pastinya warnanya awet gak bulukan. Aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi ya. Kalau teman-teman mau, kalian bisa langsung aja beli. Ini tuh satu set sama pisau teman-teman, harganya cuma 70 ribuan aja, dapat 7 piece. Ini lanjut untuk kulit lumpianya, langsung aja kita oles-olesin full ini ya teman-teman ya, full olesan yang udah kita buat. Jadi ngolesinya nggak cuma satu sisi aja, tapi semua kulit lumpianya ini kita kasih olesan. Biar apa? Biar nanti pas digoreng si krombolini atau krombo mininya ini tuh enggak berhamburan gitu. Jadi ini caranya tinggal dikasih olesan full seperti ini. Kalau menurut teman-teman udah full, kita langsung aja siap gulung. Kita gulungnya dari bawah ke atas ya. Kalau bisa jangan sampai ada rongga, tapi sebisanya aja teman-teman. Kalau bisa di awal ini lipetannya atau gulangannya kecil banget ya teman-teman ya, biar nanti hasilnya tuh nggak berongga. Kalau bisa sih, pokoknya ya kalau bisa tuh jangan ada rongganya gitu. Pokoknya ini kita gulung pelan-pelan aja sampai dia ngebentuk gulungan. Karena satu lembar ini tuh masih tipis banget atau kecil banget, ini nanti aku bakalan tambahin lagi ya teman-teman ya. Ini kurang lebih aku pakai 6 lapis, 5-6 lapis ya, itu tergantung kalian aja. Ini bagian ujungnya aku lekatin lagi karena emang kurang melekat ya, kayak gini aja. Ini udah jadi, cuman tipis ya teman-teman ya. Aku bakalan tambahin satu lagi kulit lumpianya. Pokoknya di sini nanti sampai pakai 6 kulit lumpia. Yang 5 itu di bagian tengah, yang satu aku buat bagian pinggir teman-teman. Kalian bisa pakai 6, 7, 8, 10, itu disesuaikan aja sama kalian ya. Tapi kalau aku pakai 6 lapis aja, itu menurut aku udah pas banget buat kue lebaran. Ini caranya masih sama ya teman-teman ya. Kita gulung dari bawah ke atas. Diulangin terus dengan cara yang sama. Kalau teman-teman punya cara lain buat ngegulung ini, kalian bisa langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing cara buat kue lebaran yang simple dan pastinya enak, tanpa oven, tanpa mixer. Jadi kita nggak perlu beli alat-alat gitu loh. Jadi kalau kita nggak suka masak, tiba-tiba pengen masak, kita bisa buat kapan aja kalau resepnya simple-simple aja kayak gini. Ini bagian tengahnya itu padat teman-teman, terus bagian pinggirnya agak sedikit kopong karena ya kalian lihat sendiri karena bentukannya bulat kayak gini. Jadi bagian pinggirnya itu nggak keisi full.
Yang keisi full atau yang padat itu cuman bagian tengahnya aja seperti ini. Tapi nanti aku bakalan kasih cara supaya dia tuh kiri kanan tuh sama gitu loh teman-teman. Ini kita ambil satu lembar, kita potong dua seperti ini. Jadi ini tuh aku buat kiri kanan seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan sendiri. Aku kasih olesan dulu. Pokoknya ngasih olesannya rata biar nanti pas digoreng dia nggak ambiar. Terus kita gulungin di bagian ujungnya seperti ini teman-teman. Tuh, pelan-pelan aja biar hasilnya tuh kokoh dan nggak kopong. Kalau teman-teman mau bisa diulangin lagi beberapa kali ya. Cuma menurut aku satu ini aja cukup ya, biar bagian ujungnya tuh lumayan berisi gitu loh. Soalnya sebelum aku bantu pakai tambahan ini dia tuh kayak kopong banget gitu loh teman-teman. Ini bagian satu sisinya lagi juga sama ya. Jadi satu lembar kulit lumpia dibagi dua dan caranya seperti ini. Kalau udah kita gulung-gulung sampai dia padat. Kalau udah padat ini boleh langsung dipotong. Cuman menurut aku bakalan tambahin satu lapis lagi buat nutupin yang separohnya tadi ya teman-teman ya. Caranya masih tetap sama. Satu lembar kulit lumpia kita olesin perekat seperti ini. Dan kita langsung aja lekatin lagi, kita gulung dari bawah ke atas. Agak ditekan ya biar dia tuh padat. Kalau udah seperti ini aku saranin ditunggu kurang lebih 20 menit teman-teman baru dipotong. Soalnya kalau langsung dipotong teman-teman bisa lihat sendiri karena dia masih banyak, pas dipotong itu letoy gitu loh. Tuh, kita harus bener-benerin lagi biar dia bulat. Jadi biar dia tuh nggak terlalu letoy, kita tunggu 20 menitan dulu baru kita potong-potong teman-teman. Tapi karena aku udah nggak sabar, ini langsung aja aku potong. Tapi ya gitu, aku harus benerin satu persatu seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Potongannya jangan terlalu tebel-tebel. Ini tuh aku motongnya nggak sampai 1 cm teman-teman. Soalnya kalau terlalu tebel aku tuh takutnya nanti dia nggak bisa kering. Jadi emang motongnya agak sedikit tipis tapi nggak tipis-tipis banget. Ini kita potong semuanya sampai habis. Kita ulangin sampai si kulit lumpianya habis ya teman-teman ya. Kalau kalian punya lumpianya banyak ya diulangi berkali-kali sampai lumpianya habis. Karena kemarin itu aku cuma pakai kulit lumpia sisa, jadi cuman segini jadinya teman-teman. Tapi segini aja tuh udah pas banget buat satu toples yang ukuran 500 ml. Kita goreng di minyak yang bener-bener panas ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, aku tuh masukinnya satu-satu teman-teman, nggak masukin semua. Karena kalau masukin semua nanti kan minyak gorengnya langsung dingin ya. Karena kita masukin kulit lumpianya terlalu banyak. Jadi biar minyaknya itu nggak langsung dingin, aku masukin crumble mininya ini tuh pelan-pelan. Kalian bisa lihat sendiri caranya seperti di video, dipasang lagi minyak gorengnya panas. Kenapa aku pakai minyak goreng panas? Biar si crumble mininya ini langsung ngeset teman-teman, biar dia tuh nggak keluar. Nanti kalau dia keluar ya bukan kayak crumble mini tapi kayak per gitu kan. Ini kita goreng pakai api yang kecil biar dia tuh matangnya sampai ke dalam-dalam ya. Diaduk terus aja biar matangnya merata. Seperti yang aku sampaikan tadi teman-teman, buat olesannya jangan terlalu basah ya. Soalnya kalau terlalu basah nanti kita gorengnya juga terlalu lama. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Dipasang lagi minyaknya tenang. Kalau minyaknya udah tenang kayak gini, ini dijamin 2 bulan aja nggak bakalan tengik teman-teman. Ini langsung aja kita angkat dan tiriskan ya kalau emang minyaknya udah anteng dan warnanya juga udah kecoklatan. Jangan terlalu coklat-coklat banget teman-teman, nanti dia bakalan agak sedikit gosong. Emang kelihatannya sih nggak gosong ya, tapi dimakan tuh kayak agak sedikit ya hampir gosong gitu loh. Jadi kita ngegorengnya agak keemasan aja. Lanjut, aku bakalan siapin coklatnya. Jadi sambil nunggu crumble mininya tuh dingin, aku siapin coklatnya ya. Untuk coklatnya aku pakai dark coklat dari Galeto. Aku pakai ini karena ya menurut aku coklat murah itu yang paling enak tuh cuma ini teman-teman. Ini sebelum kita lelehin, kita potong-potong dulu biar nanti itu dia cepet ya melelehnya atau mencairnya. Aku saranin banget kalau kalian buat kue lebaran pakai coklat batang kayak gini, yang harus nyetaknya satu persatu, harus lama gitu lelehnya. Aku saranin kalian pakai pengeleleh coklat ini ya teman-teman ya, karena menurut aku rekomendasi banget. Ini tinggal taruh di atasnya kayak gini. Ini nggak perlu panas-panasin, nggak perlu panas-panasan.
di atas kompor dia tuh bakalan leleh teman-teman, cuma dengan air panas kayak gini aja. Kita kasih air panas di bagian bawah dan kita lelehin seperti ini. Ini tuh kita diemin aja kayak gini, 2 jam aja dia masih mencair teman-teman. Jadi nggak kayak kita kalau ngelelehin di kompor, kalau dibiarin di atas kompor situ nanti coklatnya dia bakalan ngering dan minyaknya tuh udah nggak ada lagi dan dia nggak mencair kayak gini. Jadi pas dicetak itu dia susah banget. Tapi kalau pakai ini 2 jam aja dia tuh masih mencair dengan baik teman-teman. Kalau kalian pakai lelehan yang di atas kompor, kalau udah leleh diangkat terus kita nyetak itu tuh kita harus cepet-cepet kan teman-teman. Tapi kalau ini nggak sama sekali, kita bisa buatnya sambil nyantai. Dan ini sebelum aku cetak aku udah siapin alasnya. Alasnya aku kasih kertas roti dan di sini juga aku udah siapin hiasan. Aku pakai scramble atau sprinkle ya, aku nggak tahu namanya apa, tapi kalau kalian butuh rekomendasinya nanti aku bakalan kasih linknya ya. Ini yang pertama, kita siapin coklatnya. Kalau coklatnya udah mencair seperti ini, kita langsung aja celupin separuh aja teman-teman, biar dia mirip kayak crumble mini gitu tuh, kayak gini. Ini padahal coklatnya belum full leleh semua, tapi ini udah bisa dicelup-celup ya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi peleleh coklat seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja komen-komen atau cek langsung di deskripsi, nanti aku bakalan kasih link di sana teman-teman. Buat teman-teman yang udah punya pengeleleh coklat ini, please reviewnya, kasih tahu yang belum beli gimana bermanfaatnya peleleh coklat ini teman-teman. Komen-komen ya buat kalian yang udah beli. Dan ini kalau udah dicelupin coklat, kita langsung aja kasih hiasan. Aku kasih hiasan sprinkle kayak gini, tipis-tipis aja, jangan terlalu full, karena menurut aku kalau terlalu full itu terlalu rame gitu ya teman-teman ya. Kita ulangi sampai si crumble mininya habis. Ini kelihatannya sedikit, tapi satu resep yang aku buat ini dengan sisa kulit lumpia yang aku punya ini tuh jadinya satu toples yang 500 ml atau 500 gram. Buat teman-teman yang butuh rekomendasi toples, aku bakalan saranin di link deskripsi ya teman-teman ya, atau di keranjang yang udah aku sematin. Untuk sprinklenya bentukannya yang mini-mini kayak gini. Sprinkle itu banyak ukurannya teman-teman. Aku pakai yang mini-mini kayak gini aja. Tuh, kasihnya seuprit-seuprit aja, seikhlasnya aja. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Masya Allah banget. Ini padahal resepnya simple dari bahan sisa, tapi cuak kepol. Ini tuh kayak kalau kita gigit ya teman-teman ya, kayak ada lapisannya gitu loh, kayak berlapis-lapis gitu loh krenyesnya. Dan ini udah beku ya teman-teman ya, aku diemin kurang lebih 15-30 menit dia udah beku. Aku saranin jangan dimasukin kulkas, soalnya kalau dimasukin kulkas nanti coklatnya berkeringat dan dia tuh nggak awet ya. Jadi aku saranin didieminnya tuh di suhu ruang aja. Ini kalau udah, kita langsung aja masukin ke dalam toples dengan cara seperti di video, ditata kayak gini ya, biar dia tuh muat teman-teman, biar dia tuh cakep, biar dia tuh mirip kayak kue margarin. Ini tuh kelihatannya kayak kue margarin kan, padahal ini bukan, dan gak sama sekali, aku nggak ada pakai margarin sama sekali. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain ya. Ini aku bakalan cobain satu, dan setelah aku cobain satu benar-benar ketagihan banget. Seperti yang aku omongin, dia tuh kayak berlapis-lapis gitu loh krenyesnya tuh. Ini tuh empuk banget, nggak keras. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja cobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.